Seperti apa kerajaan 1000 tahun versi post milenialisme? Kalau soal pre-milenialisme saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Bagaimana pandangan mereka, apalagi mereka memahami nubuat-nubuat sebagai harfiah. Nah, lalu bagaimana versi post milenialisme ini? Shalom sahabat Evata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Evata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Sekarang yang ketiga, seperti apa kerajaan 1000 tahun versi post milenialisme? Kalau soal pre-milenialisme saya sudah jelaskan panjang lebar ya. Bagaimana pandangan mereka, apalagi mereka memahami nubuat-nubuat sebagai harfiah. Nah, lalu bagaimana versi post milenialisme ini? Karena post milenialisme tidak harfiah menafsir kerajaan 1000 tahun, maka dia tidak memberikan ciri kerajaan itu secara detail seperti premil. Tapi ada beberapa prinsip umum yang terjadi dalam pandangan post milenialisme. Pertama adalah banyak orang jadi Kristen, hidup dalam kebenaran dan damai dan takut akan Tuhan. Ini yang akan terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Banyak orang jadi Kristen seperti beberapa kutipan yang sudah kita lihat. Lauren Bednar, kerajaan Allah sekarang ini sedang terus diperluas melalui pemberitaan Injil dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati orang-orang sehingga seluruh dunia pada akhirnya dikristenkan. Benar lagi, karakter individu berubah. Jadi orang-orang, masing-masing orang, hidup orang itu berubah banyak. Yang mencuri tidak lagi mencuri, yang benci orang tidak benci orang lagi, yang suka fitnah gosip tidak lagi, yang suka curi kolekte tidak lagi, ya, yang tidak bayar persepuluhan tidak lagi. Pokoknya semua bagus. Karakter individu yang berubah. Dunia pada umumnya akan menikmati kebenaran seperti pada saat ini telah terlihat hanya dalam kelompok-kelompok yang relatif kecil dan terisolasi. Seperti misalnya di beberapa lingkungan keluarga, beberapa kelompok gereja lokal dan organisasi sejenis. Dalam keluarga-keluarga Kristen tertentu, ada satu kehidupan yang damai, bahagia, harmonis, sakinah, dan itu sudah. Dalam gereja-gereja tertentu, ada satu suasana yang bagus. Gereja-gereja kecil terisolasi, tapi ada persekutuan rohani yang indah. Nah, dari yang kecil-kecil ini, dunia secara umum akan menikmati kehidupan seperti yang sekarang ada pada kelompok-kelompok kecil itu. Damai, ada kebenaran. Kira-kira bentuk mini dari kerajaan 1000 tahun itu seperti nampak dalam Kisah 9 ayat 31. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai.
Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini jemaat bagus nih. Itu kira-kira mininya milenium. Ada saatnya di mana seluruh dunia akan hidup seperti ini. Ada damai, ada mereka dibangun dalam hidup takut akan Tuhan, ada penghiburan dari Roh Kudus, dan jumlah terus bertambah. Jadi dunia mayoritas Kristen. Hanya sedikit orang yang tidak Kristen. Lalu benar. Hal ini tidak berarti bahwa di bumi ada satu masa di mana setiap orang adalah Kristen. Tidak 100% Kristen maksudnya. Zaman ini adalah masa di mana prinsip-prinsip Kristen akan menguasai. Tapi bukan tanpa perkecualian. Setelah itu Kristus akan kembali sepenuhnya mengkristenkan seluruh dunia. Jadi sekarang pada masa itu, masa di depan kita ini, masa kerajaan 1000 tahun, dunia dikuasai oleh Kristen, prinsip-prinsipnya Kristen. Undang-undang kita itu sebenarnya berlandaskan iman Kristen. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu berdasarkan Kristen. Nilai-nilai sosial Kristen, nilai-nilai di dalam dunia ekonomi, semua prinsip Kristen berjalan. Walaupun masih ada beberapa belum Kristen, tapi Tuhan Yesus datang seluruh dunia jadi Kristen. Lalu saudara, teolog yang lain dari kalangan ini, A.H. Strong, satu periode pada hari-hari akhir dari orang-orang pilihan dalam gereja di bawah pengaruh khusus dari Roh Kudus, semangat para martir juga akan muncul kembali. Orang-orang rela mati demi kebenaran. Agama yang benar akan bangkit dan hidup. Dan anggota gereja Kristus menjadi sadar akan kekuatan mereka dalam Kristus, bahwa mereka harus menang atas kuasa kejahatan di dalam maupun di luar diri mereka. Maka itu berarti bahwa kalau dikatakan agama yang benar akan bangkit dan hidup, ini berarti akan terjadi suatu kebangunan rohani besar. Bukan KKR. KKR itu kebaktian, kebangunan rohani. Tapi ini kebangunan rohani. Suatu revival. Makanya kalau sebuah kebaktian tidak membuat terjadi revival, tidak membuat terjadi kebangunan rohani, tidak bisa disebut KKR. Makanya ada orang pasang baliho, hadirilah kebaktian kebangunan rohani. Yang sakit disembuhkan, buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, yang punya hutang lunas, ya, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Itu saja. Lalu saya bilang, kalau modelnya seperti ini bukan KKR, tapi itu KKJ, kebaktian kebangunan jasmani. Tidak ada rohaninya. Ya. Nah, agama yang benar, maksudnya Kristen, itu akan bangkit, maka terjadi revival di mana-mana pada masa itu. Bandingkan dengan keterangan dari Hokma. Hokma ini bukan orang pos, tapi memberi keterangan saja. Pada waktu milenium itu terwujud, maka prinsip-prinsip iman dan moral Kristen akan diterima sebagai standar bagi semua bangsa dan individu. Lalu saya kutip tulisan dari Pak Mangapul Sagala. Semakin berubahnya hati manusia di bumi, segalanya semakin baik. Segala permasalahan yang terjadi akan diselesaikan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di situ ada banyak pegadaian yang bertumbuh dengan pesat. Jadi dunia relatif menjadi begitu baik. Banyak orang baik, banyak orang beriman, takut akan Tuhan, damai ada di sana. Tapi saudara, ciri yang kedua adalah bahwa dosa memang masih ada, tapi relatif sangat kecil. Masih ada dosa, karena ini belum surga. Ini masih di bumi. Lalu benar. Hal ini tidak berarti bahwa di bumi ada satu masa di mana setiap orang adalah Kristen atau bahwa seluruh dosa dihapuskan. Zaman ini adalah masa di mana kuasa dosa dalam segala bentuknya akan ditekan sedemikian rupa sehingga seolah-olah dapat diabaikan. Serta prinsip-prinsip Kristen akan menguasai, tapi bukan tanpa perkecualian.
Setelah itu Kristus kembali sepenuhnya mengkristenkan seluruh dunia. Selanjutnya, hal ini tidak berarti dosa akan dihapuskan, di mana kuasa dosa dalam segala bentuknya ditekan sedemikian rupa sehingga seolahnya dapat diabaikan. Hukma, pada waktu milenium terwujud, dosa belum dihapuskan, tapi akan dikurangi seminimal mungkin. Begitu surut dosanya, menghapus segala. Kejahatan memang tidak hilang sama sekali, tapi semakin berkurang hingga mencapai titik minimum. Kebenaran begitu meningkat, dosa begitu merosot. Berarti betul-betul suatu kondisi zaman keemasan gereja. Ketiga, ciri ketiga dalam kerajaan ini adalah ada peningkatan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Seorang namanya David Brown, dia dalam sebuah bukunya, dia menulis atau mengutip pandangan dari seorang penulis pada zamannya. Bunyinya begini, ini bukan pandangannya Brown, tapi Brown mengutip saja. Ada banyak akibat alamiah dari perubahan moral yang terjadi di dunia pada masa kerajaan 1000 tahun. Maksudnya karena orang-orangnya jadi baik, dunia jadi baik, damai, sukacita, maka ada banyak akibat, efeknya banyak. Kebenaran universal dari masa bahagia itu akan mencegah kelaliman dan kesaliman dalam pemerintah. Maka tidak ada pemerintah yang anarkis lagi. Yang solim tidak ada. Anarki dari masyarakat serta kehancuran perang, orang tidak perang lagi. Yang dengannya bumi dibiarkan tidak digarap atau hasil dihancurkan. Kalau ada perang, bumi tidak digarap, semua hasil bumi hancur. Tapi ini tidak ada perang lagi. Agama pada masa itu akan membudayakan orang-orang biadab dan menghancurkan di antara negara-negara beradab berbagai pekerjaan yang melayani hasrat manusia yang tidak patuh terhadap hukum. Koruptor-koruptor tidak ada lagi. Ya. Dengan demikian mengarahkan banyak orang yang sebelumnya menganggur dan membebani orang lain kepada seni pertanian yang bermanfaat. Cinta secara universal dirasakan dan dipraktikkan pada masa ini akan menuntun mereka yang memiliki kelimpahan untuk dengan senang hati membagikan apa yang ada pada mereka pada orang-orang membutuhkan. Susah dapat orang miskin waktu itu. Kenapa? Karena yang kaya-kaya bagi-bagi hartanya pada orang-orang lain. Benar. Karakter individu yang berubah akan tercermin dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya umat manusia meningkat. Hokmah. Pada waktu milenium itu terwujud, kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan umat manusia akan mengalami perbaikan secara menyeluruh. Akan terjadi pula kemakmuran di seluruh dunia dan padang-padang gurun yang menghijau. Negara-negara yang terus berperang akan berdamai dan bekerja sama secara harmonis. Zaman keemasan rohani ini akan terus berlangsung selama jangka waktu yang panjang, barangkali lebih panjang dari 1000 tahun secara harfiah. Maka perang tidak ada lagi. Korea Selatan sama Korea Utara tidak panas-panasan lagi, dengan Amerika tidak, dengan China juga tidak, Israel Palestina tidak. Maka tidak ada perang, seluruh orang memfokuskan diri pada kehidupan bersama yang membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Suatu dunia yang ideal dan banyak orang hidup makmur secara jasmani. Kenapa? Karena apa? Better memberikan dasarnya begini. Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan padamu. Kalau orang mencari kebenaran, Tuhan melimpahkan berkat jasmani kepada dia. Kalau orang kejar berkat jasmani, lupa yang rohani, berkatnya bisa datang dari setan. Tapi kalau dia cari kerajaan Allah, Tuhan pasti memberikan berkat jasmani. Nah, dunia pada zaman kerajaan 1000 tahun itu dunia yang hidup relatif benar, semua mencari kebenaran, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Maka pada waktu itu boleh dibilang secara jasmani hidup itu menjadi lebih baik, ekonomi menjadi lebih baik. Mungkin tidak ada atau sangat minim orang miskin atau mati kelaparan. Semua punya penghasilan yang baik. Yang ternak dolar itu dolarnya berternak terus. Yang bisnisnya maju, yang investasi maju, semua bagus-bagus pekerjaan. Karena apa? Rasa takut akan Tuhan itu membuat Tuhan memberikan tambahan berkat.
Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan padanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kira-kira demikianlah kondisi dunia dalam kerajaan 1000 tahun versi post milenialisme. Lalu sekarang saudara, tadi saya sudah bilang bahwa Wahyu 20 itu adalah satu-satunya teks yang membahas kerajaan 1000 tahun. Sekarang mari kita melihat yang keempat, penafsiran post milenialisme terhadap Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kalau saudara lihat Wahyu 20 tadi, teks tentang kerajaan 1000 tahun, ada beberapa hal penting terjadi. Pertama, dalam masa itu setan dipenjara 1000 tahun. Lihat ayat 1 sampai 3. Aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang kunci jurang maut, satu rantai besar di tangannya. Dia menangkap naga si ular tua iblis setan dan mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya dalam jurang maut, menutup jurang itu dan seterusnya. Berarti di dalam kerajaan 1000 tahun, pertama setan dipenjara, setan diikat. Itu ciri pertama. Ciri kedua, orang-orang percaya memerintah bersama Kristus. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta, orang-orang duduk di atasnya, mereka yang diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang dan patungnya. Binatang itu antikris, ya, dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Itu yang 666 itu yang sudah kita bahas. Dan mereka hidup kembali memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Berarti ciri yang kedua dari kerajaan ini, pertama setannya dipenjara, kedua ada orang percaya memerintah, dan yang ketiga setelah 1000 tahun iblis dilepas lagi. Ayat 3. Kemudian daripada itu dia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Bandingkan dengan ayat 78. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka sama banyak dengan pasir di laut. Itu inti Wahyu 20. Pertama, setan diikat, ada orang percaya memerintah, dan setelah 1000 tahun setan dilepas. Bagaimana orang post milenialisme menafsirkan ini? Pertama, soal iblis di penjara 1000 tahun. Kapan? Menurut orang pre-mil, Tuhan Yesus datang dulu, masuk kerajaan 1000 tahun, baru setan diikat. Jadi setan diikat setelah Tuhan Yesus datang. Tapi karena post-mil menganggap kerajaan 1000 tahun itu terjadi sebelum Tuhan Yesus datang, maka iblis sesungguhnya sudah dan sedang dipenjara. Jadi kapan iblis dipenjara? Sekarang ini. Walaupun ada beberapa juga yang menganggap nanti, tapi mayoritas post setan sudah dipenjara sekarang. Lalu kedua, orang-orang percaya memerintah bersama-sama dengan Kristus. Kapan itu terjadi? Benjamin Warfield, Loren Bettner, mereka percaya itu terjadi sekarang. Jadi orang-orang yang sudah mati, orang percaya yang naik ke surga sekarang ini, mereka sedang memerintah bersama Kristus sekarang ini. Hanya Marcelius Kik, salah satu dari aliran ini, mengatakan tidak. Yang memerintah adalah kita di bumi yang sekarang hidup. Jadi mereka pun ada pertentangan. Lalu ketiga, setelah 1000 tahun iblis akan dilepas lagi untuk waktu yang singkat. Benar mengartikan bahwa ada saat di mana setan dibiarkan untuk memanifestasikan kejahatannya. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh bagi gereja. Dia bilang begini, bahwa dia, setan, mampu mendapatkan beberapa pengikut tidak perlu dianggap aneh.
Karena bahkan selama masa kerajaan 1000 tahun pun masih ada sejumlah orang yang tidak menjadi Kristen. Jadi wajar kalau setan dapat pengikut. Kira-kira demikianlah seluruh pandangan post milenialisme. Nah, saudara, setelah pandangan ini kita lihat bagaimana? Apakah ini pandangan yang benar? Apakah kita harus mempercayai seluruh ajaran seperti itu? Nah, sekarang saya mau memberikan tanggapan saya untuk post milenialisme ini. Saya mau memberikan beberapa tanggapan. Pertama, soal Matius 28, 18-20. Menurut Bednar tadi, ayat itu bukan hanya berisi perintah Injil diberitakan ke seluruh dunia, tapi merupakan janji bahwa banyak orang di seluruh dunia akan menjadi murid Kristus sampai-sampai hampir seluruh dunia dikristenkan. Saudara, menurut saya ayat itu memerintahkan Injil diberitakan ke seluruh dunia, tidak serta-merta seluruh individu di dunia akan menjadi murid Kristus. Tidak. Saya setuju dengan kata-kata Berkhof. Alkitab sesungguhnya mengajarkan bahwa Injil akan diberitakan seluruh bangsa dan akan memberi pengaruh besar. Tapi Alkitab sama sekali tidak mengatakan bahwa akan terjadi pertobatan dari seluruh dunia, baik pada zaman ini maupun zaman yang akan datang. Kalau begitu apa artinya bahwa Injil diberitakan kepada seluruh dunia? Itu tidak berarti seluruh dunia menjadi percaya. Kalau Injil diberitakan atau dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku, dalam pemahaman saya adalah itu hanya akan menunjukkan bahwa dari setiap suku bangsa di dunia ini ada orang yang percaya. Maka dari Sabu pasti ada, dari Mongolia pasti ada, dari Aborigin pasti ada, dari Papua pasti ada. Dari seluruh suku bangsa di dunia ini ada orang percaya. Tapi tidak berarti setiap individu di dunia ini akan menjadi percaya. Dalam Wahyu 5 ayat 9 dibilang begini, engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Berarti nanti ada orang percaya dari seluruh bangsa, itu ada. Tapi apakah seluruh orang dalam segala suku, bangsa, bahasa menjadi percaya Yesus? Tidak. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Berarti dari seluruh bangsa ada yang percaya, tapi bukan berarti seluruh bangsa itu percaya. Lalu saudara, kalau seluruh dunia dikristenkan, hidup dalam kebenaran, dalam damai, dalam takut akan Tuhan, kira-kira yang akan masuk surga dan masuk neraka lebih banyak mana? Kalau teori mereka benar, mestinya yang masuk surga akan lebih banyak daripada yang masuk neraka. Dan itu bertentangan dengan kitab suci. Matius 7, 13-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kehidupan, sedikit orang yang mendapatinya. Jadi menurut saya ayat ini berarti bahwa akan lebih banyak orang masuk neraka ketimbang masuk surga. Dan kalau teori post milenialisme benar, seluruh dunia dikristenkan, bukan hanya Kristen KTP, tapi hidup dalam kebenaran, mestinya lebih banyak orang masuk surga ketimbang masuk neraka. Padahal ayat ini berkata lain. Karena itu kelihatannya ini adalah sebuah eisegesis, memasukkan prinsip di dalam ayat dan bukan menarik prinsip dari dalam ayat. Kedua, soal Matius 16 ayat 18. Ayat ini berkata Tuhan Yesus akan mendirikan jemaat, alam maut tidak menguasainya. Tadi kita lihat Bednar mengatakan alam maut tidak menguasainya. Itu berarti bahwa seluruh dunia justru akan dikuasai oleh gereja. Gereja akan
menang atas seluruh dunia. Apakah artinya demikian? Bagi saya juga tidak. Ayat itu hanya berkata bahwa gereja Tuhan tidak bisa dimusnahkan oleh dunia. Jemaat Tuhan di dunia setelah didirikan tidak bisa dimusnahkan. Satu gereja lokal bisa musnah. Kita di sini gereja lokal, tahu-tahu orang datang bakar, bunuh semua, musnah kita. Gereja GKIL Revival habis. Itu bisa. Mereka pergi ke gereja sebelah, habisi semua. Gereja lokal bisa habis. Tapi gereja secara universal di seluruh dunia tidak mungkin musnah. Kalau musnah, kata-kata Tuhan Yesus salah. Alam maut tidak menguasainya. Jadi menurut saya ayat ini hanya berarti gereja Tuhan tidak bisa dimusnahkan. Tidak bisa. Kenapa? Banyak orang mati syahid dibunuh. Saya lupa siapa tuh namanya ya. Tapi waktu dia digorok, dibunuh. Mereka bawa dia ke sungai, pegang kepala, gorok di situ, lalu darahnya dialirkan ke sungai itu. Tapi sebelum waktu digorok itu dia berdoa, Tuhan, biarlah darah para martir ini menjadi benih gereja. Kemanapun air sungai ini membawa darah saya, gereja Tuhan bertumbuh di sana, hidup di sana. Gereja tidak bisa musnah. Makanya pernah satu ketika Profesor Mukti Ali dalam sebuah dialog internal dengan Islam, mereka bertanya bagaimana menghambat laju kekristenan, mematikan kekristenan ini bagaimana. Lalu dia bilang begini, kalau kalian, dia ahli sejarah, belajar sejarah, lalu dia bilang begini, saya mau menjawab dari sisi sejarah, kalau kalian mau Kristen itu mati, jangan aniaya mereka. Kalau aniaya mereka, mereka akan tetap hidup. Itu sejarah bilang begitu. Karena tidak pernah ada bangsa yang berusaha memusnahkan kekristenan lebih hebat dari Romawi. Tidak ada. Seluruh kaisar-kaisar Romawi selama 400 tahun ingin menghabisi kekristenan. Tidak bisa. Pada akhirnya justru Kristen menjadi agama resmi di Roma. Ketika Konstantinus yang agung justru jadi Kristen. Jadi kalau gereja berusaha dimatikan, dianiaya, tidak bisa mati. Jadi kalau kalian mau Kristen mati, jangan aniaya mereka. Terus bagaimana dong caranya? Biarkan mereka hidup dengan nyaman dan tenang. Nanti lama-lama mati sendiri. Makanya gereja kalau terlalu nyaman, biasanya cepat mati. Tapi kalau gereja banyak tantangan, biasanya hidup. Gereja-gereja yang tanpa tantangan berarti menjadi dingin dan hanya berisi patung-patung atau mayat-mayat rohani yang pada akhirnya hilang dari sejarah. Coba saudara pergi ke saudara Wahyu 2 ayat 3, 7 jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus dan lain sebagainya. Itu di mana semua itu? Di Asia Kecil. Dulu kata Alkitab, Asia Kecil itu di mana? Di Turki. Dulu Turki mayoritas Kristen, sekarang saudara pergi ke sana, mana itu gereja-gereja? Habis semua. Justru Turki menjadi mayoritas Islam sekarang. Di Turki, gereja-gereja bisa dihabisi. Tapi menghabisi seluruh gereja di dunia, mustahil. Tidak bisa. Kenapa? Ada janji Kristus, aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak menguasainya. Iblis tidak bisa menguasainya. Maka saudara-saudara, menurut saya, ayat ini hanya berarti bahwa alam maut atau dunia tidak bisa mengalahkan gereja. Tapi tidak berarti sebaliknya bahwa gereja pasti akan menguasai seluruh dunia. Menurut saya itu exegesis. Perhatikan kata-kata Henry. Dia menafsir kata-kata alam maut tidak menguasainya. Pertama, ini menyeratkan bahwa jemaat memiliki musuh yang berperang melawannya dan berusaha meruntuhkannya sampai hancur lebur. Peperangan melawan jemaat dilakukan dengan menentang kebenaran Injil, merusak ketetapan Injil, menganiaya pelayan-pelayan dan orang-orang Kristen yang baik, menarik dan mengendalikan, membujuk dengan tipu daya, memaksakan dengan kejam pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan kemurnian hidup beragama. Inilah rancangan alam maut untuk melenyapkan nama kekristenan. Kedua, hal itu meyakinkan kita bahwa musuh-musuh jemaat tidak akan berhasil melaksanakan maksud dan rancangan mereka. Selama dunia masih ada, Kristus akan tetap memiliki jemaat di dalamnya. Di dalam jemaatnya
kebenaran dan ketetapannya akan selalu diakui dan dipelihara meskipun banyak perlawanan dari kuasa kegelapan. Mereka tidak akan menguasainya. Kejahatan memang menyedihkan, penganiayaan sungguh menyusahkan, namun tidak satu pun yang dapat membinasakan jemaat. Akan dikalahkan di dalam beberapa kesempatan tertentu. Namun dalam peperangan yang menentukan, jemaat akan muncul lebih daripada orang yang menang. Orang-orang percaya secara istimewa dan luar biasa akan terpelihara dalam kekuatan Allah karena iman mereka dalam menantikan keselamatan. Maksudnya gereja tidak akan musnah, tapi bukan berarti seluruh dunia akan dimenangkan oleh gereja. Tidak. Karena itu dasar ayat ini dipakai oleh post-milenialisme menurut saya lemah sekali. Ketiga, soal ayat-ayat perjanjian lama tadi. Mereka bilang begini, si Norman Sippert, ayat-ayat perjanjian lama itu menunjukkan bahwa di bumi akan ada pengenalan akan Tuhan yang luar biasa, rasa takut akan Tuhan, pokoknya satu hidup damai akan ada di bumi. Itu tidak mungkin terjadi setelah Yesus datang. Dan tidak ada satu hal di dalam sejarah yang membuktikan ayat itu sudah tergenapi. Karena itu Norman Sippert mengatakan itu pasti terjadi sebelum Tuhan Yesus datang. Dan itu adalah kerajaan 1000 tahun. Nah, pandangan ini dibantah oleh Anthony Hoekema. Menurut Hoekema, dia heran. Hoekema bilang, saya heran. Mengapa Norman Sippert mengatakan bahwa ayat-ayat itu tidak bisa tergenapi setelah Tuhan Yesus datang? Lengkapnya Hoekema bilang begini, jika kita mengingat tentang sebuah fakta penting bahwa di dalam kondisi akhir nanti akan ada langit dan bumi yang baru, maka nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tersebut sangat mungkin menunjuk kepada kemuliaan dalam arti sepenuhnya dari kehidupan dalam bumi baru tersebut. Jadi maksudnya begini, kata Hoekema, tadi ayat-ayat bahwa padang-padang gurun akan menghasilkan mawar, orang akan kenal Tuhan, tidak perlu belajar lagi, orang otomatis mengenal Tuhan, hati mereka diberikan hati yang baru untuk takut Tuhan. Itu bukan dalam kerajaan 1000 tahun. Itu kondisi dalam bumi yang baru nanti. Karena itu menafsirkan ayat-ayat itu berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun, itu sebuah kesalahan yang sama dengan kesalahan pre-milenialisme. Misalnya Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku, bangsa-bangsa akan kuberikan padamu. Ini ayat mesianik, artinya kepada Mesias atau Kristus seluruh bangsa akan tunduk kepada dia. Kenapa ini tidak diberlakukan untuk kerajaan, bukan untuk kerajaan 1000 tahun, tapi untuk kehidupan di bumi baru, di mana memang dalam kehidupan bumi baru semua tunduk pada Kristus. Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, Allah Bapa, dan Dia yang diurapinya, Kristus. Berarti Kristus memang akan memerintah dunia dalam bumi yang baru. Juga dalam Yesaya 24 2 ayat 4, Dia menjadi hakim antara bangsa-bangsa, akan menjadi wasit bagi suku bangsa, mereka tidak akan lagi perang dan seterusnya. Ini juga kondisi dalam bumi yang baru, di mana di bumi yang baru itu, menurut Wahyu 22, di tengah-tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali, dan pohon-pohon dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Ini kondisi dalam bumi baru. Demikian juga Yesaya 11 ayat 9, seluruh bumi penuh pengenalan akan Tuhan. Yeremia 31 ayat 34, mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Tuhan. Apakah semua ini tentang kerajaan 1000 tahun? Tidak. Ini tentang hidup dalam bumi baru. Misalnya dalam Yesaya 65 ayat 17, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru, bumi yang baru. Berarti ada hidup di bumi yang baru. Maka pertanyaan kita, nanti setelah Tuhan Yesus datang, kita semua masuk penghakiman terakhir, kita hidup di mana? Di surga atau di langit bumi baru? Itu seri terakhir yang akan kita bahas dari rangkaian ini, ya. Tapi yang pasti ayat-ayat ini berbicara soal hidup di bumi yang baru dan bukan dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu
dasar ini juga lemah. Keempat, soal Matius 13 ayat 33 dan Roma 11. Mereka bilang ragi, kalau kena sesuatu dia mengkamilkan seluruhnya. Itu berarti bahwa Injil atau kerajaan surga akan mempengaruhi seluruh dunia. Bicara ragi memang soal pengaruh yang banyak. Tapi itu tidak boleh ditafsir menabrak ayat yang lain. Bahwa di dunia ini juga banyak orang tidak percaya. Lagi pula yang namanya ragi itu bukan cuma kerajaan surga. Tuhan Yesus berkali-kali bilang, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Berarti ada ragi baik, ada ragi buruk. Ragi baik mempengaruhi jadi baik, tapi ada ragi buruk yang mempengaruhi jadi buruk. Karena itu tidak bisa hanya berdasarkan ragi baik lalu mengatakan seluruh dunia akan jadi baik. Lalu ragi buruk bagaimana? Kelima, soal Wahyu 20. Menurut mereka, iblis sudah dipenjara sekarang. Oke. Iblis memang sudah dipenjara sekarang. Penafsiran mereka di situ. Tapi dasar apa dari ayat itu ditarik bahwa kerajaan 1000 tahun berlangsung di era gereja? Tidak ada. Orang-orang percaya sudah memerintah bersama Kristus sekarang ini. Betul. Tapi dasar apa dari situ mau ditarik? Kerajaan 1000 tahun sudah berlaku sekarang ini. Apalagi kata-kata Marcellus King bahwa yang memerintah itu bukan orang sudah mati, tapi kita yang masih hidup memerintah. Kalau kita yang masih hidup yang memerintah, ini bertentangan dengan Wahyu 20 ayat 4. Ya, yang mengatakan bahwa aku juga melihat jiwa-jiwa. Terus ayat 5, tapi orang mati yang lain, berarti yang tadi memerintah itu ada orang mati lain lagi. Berarti itu orang mati. Jadi yang memerintah itu orang yang mati dalam Tuhan yang sudah di surga, bukan orang di bumi. Maka lemah sekali penafsiran mereka dari Wahyu 20. Sekarang, yang keenam, terakhir. Soal masa keemasan atau kegemilangan sebelum Tuhan Yesus datang, menjelang akhir zaman, akan ada masa emas, akan ada masa gemilang. Seluruh dunia hidup takut akan Tuhan dan hidup damai. Apakah ini benar? Sekarang mari kita lihat ayat-ayat kitab suci. Matius 24 yang juga bicara soal akhir zaman. Ayat 6, 12 dan seterusnya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Damai? Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Damai? Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Damai? Akan tetapi semua baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu kamu itu diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh, akan dibenci semua bangsa. Damai? Banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Apakah ini era keemasan atau era kegelapan? Kok rasanya mereka bilang menjelang Tuhan Yesus datang era emas, tapi yang terjadi menurut ayat ini justru menjelang Yesus datang kondisinya kacau balau. Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kesan dari ayat ini adalah bahwa nyaris begitu sedikit orang beriman, sehingga anak manusia datang ke dunia, dia mencari adakah orang beriman. Berarti sangat sedikit orang beriman. Dan menurut saya makin lama makin sedikit orang beriman yang sungguh-sungguh. Yang lebih banyak adalah orang Kristen KTP banyak, tapi orang sungguh-sungguh Kristen itu makin sedikit. Lukas 21, 25-28.
Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang. Dan di bumi bangsa akan takut, bingung menghadapi deru gelora laut, tsunami di mana-mana. Masa tenang, damai. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Banyak yang stres, bisa mati. Gagal caleg terjun dari tower, kan ada itu ya. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubungan dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Berarti waktu Tuhan Yesus datang, sebelum itu masa kekacauan, bukan masa keemasan. Sekarang, bagaimana kondisi dunia menjelang Tuhan Yesus datang? Menurut post milenialisme, dunia penuh kemuliaan Tuhan, kebenaran dan kedamaian. Tapi lihatlah kata Alkitab soal kondisi dunia zaman akhir. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Mereka membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu terima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Mereka mengkhianat, tidak pikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Sebab di antara mereka terdapat orang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai berbagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini situasi masa gemilang? Dunia dikristenkan? Tidak. Menurut saya dari ayat-ayat ini, dunia ini makin lama makin rusak. Dunia yang sekarang ini makin lama makin bejat, makin bobrok. Dunia makin kacau. Dan Tuhan Yesus datang. Jadi adalah gambaran yang aneh dari post milenialisme bahwa dunia membaik sebelum Tuhan Yesus datang. Karena itu benar kata-kata Anthony Hukma dalam perumpamaan tentang gandum atau gandum dan lalang ya. Dalam Matius 13, Yesus mengajarkan bahwa kejahatan akan tetap terus ada bersama-sama dengan orang tebusan Allah hingga waktu menuai. Dampak yang jelas bagi perumpamaan semacam ini adalah bahwa kerajaan iblis, jika kita boleh mengatakan demikian, akan terus ada, bahkan bertumbuh bersama-sama dengan meluasnya kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah meluas, kerajaan iblis juga. Banyak orang bertobat, banyak orang murtad, banyak orang diubahkan jadi baik, banyak orang jadi buruk. Terjadi tarik-menarik dan ketegangan. Perang antara gelap dan terang sudah berlangsung sejak manusia jatuh dalam dosa sampai akhir zaman. Hingga Kristus datang kembali. Perjanjian baru memberikan beberapa indikasi bahwa kuasa jahat akan terus menunjukkan kekuatannya hingga akhir zaman. Misalnya dalam pembicaraan tentang masa sengsara, murtad akhir, dan munculnya pribadi antikristus. Karena itu, jika kita beranggapan bahwa sebelum kedatangan Kristus, kejahatan akan dikurangi hingga tahap yang dapat diabaikan, sampai titik minimal seperti kata post milenialisme, tampaknya ini merupakan penyederhanaan realitas sejarah dan sama sekali tidak ada dasar Alkitabnya. Dunia bukan tambah baik, tapi dunia tambah buruk. Orang beriman makin kurang. Makanya ditanyakan, jikalau Anak Manusia datang, adakah dia temukan iman di bumi? Karena itu saudara-saudara, kesimpulan saya adalah bahwa pandangan post milenialisme tentang kerajaan 1000 tahun adalah pandangan yang tidak alkitabiah dan harus ditolak. Premilenialisme salah, post milenialisme salah. Kalau begitu, pandangan tentang kerajaan 1000 tahun yang benar, itu yang bagaimana? Yang alkitabiah, yang mempertimbangkan seluruh data Alkitab, itu seperti apa? Yang perlu kita pegang? Kita bahas dalam bagian selanjutnya.
Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai-bagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai-bagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗ để bởi sợi bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê chỗ khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài tê bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên bàn ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây dựng cái lầu mình bàn play mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lầuวันใดจัดเตจะอยู่ไหนเตเจ้าเพียนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตเจ้าเหลวไปเตกุยทันอีกไงเต
tí cho ấy dính tê mà cháu cần bút trai nèo cần mấy nhàng nèo tí cháu cần mà nè cho cháu cần bay bài tê cô cần bay lấy bay cô nên xây giá cái bây giờ bù phá tí cho cháu ăn xuân nèo cần yếu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái nè mày cô mà nè mình ban đây này lại bù phá cho sang cần giá có mà cái mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong sấy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni ti giờ không năng lo mà bây lo cần nhà bù phá ti la về tôi này cái nhà sau mà tận tới chân soi tìm hai tôi này cái nào bây giờ cần cho tầm bay càng cái nào mà lòng bay cái lòng bay à cho mày phá nè như vậy bù phá càng bây giờ soi cần lòng mày thái đi vào nè bây giờ cần lòng mày phạm cho bù phá khát tuấn đấy mày bù phá mày nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần là mình bù phá cháu mà dừng bù phá yêu năng lâu đấy cần chú nắm thằng biệt thay à để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hai lấy cần chú bay hai này để sấy chừng cái bài miếu à cái chọi trong sấy à là ai tọc liền cho có phần bê hạt trong biểu hôm nay cần bù phá bay coi à mà giải cần lào hạt bể hạt cho mình nay cần năng phá được bài nào bù phá và cần lào tổng lòng và năm bê căn miêu khung căn này nào coi à bù phá ní tự nhiên chạy hơn nín cần như vậy cần lào mình ấy dính tới mà cháu bây giờ tới cho hỏi y lọc tộc tê Giêsu đón xây ra cây mà cho phạm cần lào bây giờ ý cái cần lào cho mày ngày ngủ nhìn vậy Giêsu lâu mà hát khá lỗi cần lào Giêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lào cho ngài thái yêu xì xì cha ní ông lục thế mà sao phạm cần lào bay ông nhà cần lào sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà taoไปเกมเยซูไปนี่ทั้งเบกกันเราทายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่วันยามีสัญญาสลานี่นิทายาเนี่ยจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปอยไพ่ซอยวงอยากกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งลำเขาปูฝาลำเขาเยซูกลางหนาวไปไปไพ่ไปเกมไพ่cho lòng tì bay yêu hô yêu khăm vàng cần lào kiếm miết số ní cần lào thái á cho này khăn tiếng phá bay như vậy Giêsu cho dây tón con luôn với căn theo khá lâu tàu nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này vàng nhà tôi ở sân Giêsu ní cho này khăn phá bay và bù phá này yêu chứng sẩy Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini.
kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat,
Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersungut-sungut. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi. Segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang.
penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi, dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus.
Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Tuhan.